A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu semua sehat? Udah sarapan pagi? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allahumma barik lana fiha warzuqna janaha wa habib ahliha wa habib solihi ahliha ilaina. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan para muallimah, para asatizah, ustazah-ustazah yang berhadir, para ibu-ibu kami, pengurus majelis Musas, muslimah yang sadar akhir zaman, para kakak-kakak kami, adik-adik kami yang besar tak dapat kami himbau gelar, yang kecil tak dapat pula disebut nama. Hari ini tanggal 25 Jumadis Tsani atau Jumadil Akhir 1445 Hijriah. Mengawali majelis ini kita baca basmalah dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita memuji Allah atas kesempatan yang diberikannya mengukir waktu, detik, menit, dan jam hari-hari kehidupan kita di atas jalan kebaikan, menunaikan hak Allah untuk kita ibadati, karena Allah telah menunaikan hak kita menjadi hamba yang dikasihi. Ucapannya adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Menumpang tuah kita kepada tuahnya Nabi SAW, karena beliau ini tak ada yang lebih bertuah, lebih sakti kecuali beliau. Manusia yang paling sempurna, insanul kamil, menjadi tauladan bagi seluruh kehidupan, menjadi penyelamat syafaat kelak di hari tidak ada pertolongan kecuali pertolongan Allah. Kita menumpang tuah dengan ucapan salawat kepadanya, penghormatan, penghargaan, agar wujud cinta kita, kesetiaan kepadanya nanti diberi syafaat atas izin Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Ibu-ibu solehah, pada hari ini kita lanjutkan kajian kita, kitab Aqidatul Awwam. Kita ulangi sedikit sifat Allah Ta'ala yang ke-6. Kalau kita masuk sifat yang ke-7 dan yang ke-8. Sifat yang ke-6 apa? Dari yang pertama, wujud, qidam, baqa, mukhalafatu lil hadis yamuhum bi nafsi, wahdaniyah. Jadi yang ke-6 wahdaniyah, yang ke-7 qudrat, yang ke-8 iradah. Wujud artinya adanya Allah dengan sendirinya, bahkan tanpa dengan. Kalau pakai dengan sendirinya masih ada kan? Adanya Allah wajib, adanya kita tidak wajib. Allah ada tanpa permulaan, kita ada pakai awal. Kalau kita ada yusbiqnya, ada sabiq pendahulu. Kalau Allah siapa pendahulunya? Kalau pertanyaan siapa pendahulunya, pertanyaan itu tidak pantas. Kenapa? Karena pertanyaan itu boleh hanya untuk makhluk. Karena ada kalimat siapa. Kenapa siapa? Berarti menyamakan. Allah dengan kata tidak boleh disamakan. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Udah dapat kunci-kuncinya ya. Pertanyaan itu bisa salah kalau untuk Allah Ta'ala. Karena pertanyaan kita kadang-kadang menyamakan Allah dengan makhluknya, ciptaannya, padahal dia khaliq. Allah Subhanahu wa taala kidam. Kidam artinya apa? Dahulu tak ada permulaan. Kalau kita dahulu ada permulaannya. Allah akhir tak ada sudahnya. Kalau kita akhir ada selesainya. Baqa, kekal. Ya kekal yang tak berkesudahan, kita kekal. Tidak ada kita kekal kecuali bersama dengannya. Kita fana, sedangkan Allah baqa. Kemudian baqa
mukhalafatuhu lil hawadisi. Tak ada satu pun yang bisa disamakan dengannya. Jadi mulai dari kita mengaji akidah tu tak bisa menyamakan sifat Allah Ta'ala. Kalaupun ada sama sifat Allah berikan kepada kita, baik, sayang, cinta, itu sifat yang Allah berikan. Sejatinya sifat itu Allah yang punya. Misalnya kita penyayang, apa beda sayang kita dengan sayang Allah? Sayang kita masih ada marah, sayang kita masih ada dendam, sayang kita masih ada benci. Sayang Allah tak ada marah, yang ada adilnya Allah. Yang baik Allah kasih baik, yang salah khilaf Allah ampuni kalau minta maaf, kalau tak minta maaf hanya untuk kamu. Artinya keadilan. Kemudian apa lagi? Wahdaniyat ya. Mukhalafatul hadis qiyamuhu bi nafsi. Allah berkehendak atas dirinya, atas makhluknya, atas segalanya. Dia berdiri sendiri. Tak bisa menyamakan Allah Ta'ala dengan apapun. Kalau kita lihat penjelasannya, innallaha lughayru innallaha laghaniyun 'anil 'alamin. Sesungguhnya Allah Maha benar kaya dan Maha memenuhi segala sesuatu. Tidak ada satupun yang memerlukan, dia tidak memerlukan segala sesuatu. Yang perlu kepadanya siapa? Semua makhluk. Dia tak perlu kepada apapun, tak perlu tempat duduk, tak perlu jalan-jalan ya kan? Kalau ada nama Allah duduk, berarti perlu tempat duduk. Seperti Allah beristiwa di arasy itu kan. Istiwa itu jangan disebut tempat duduk ya. Banyak mana kata istiwa. Kalau tempat duduk bahasa Arabnya maq'ud. Satu lagi kursi, julus, ya kan? Kalau maq'ud tempat duduk, qu'ud duduk. Allah tu istiwa. Maka ditakwilkanlah Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Istiwa mananya kekuasaan, sifatnya, bukan zatnya yang berada pada tempat duduk. Kayak wali kota lah. Wali kota siapa saja boleh. Misalnya wali kota pergi ke cuti 1 tahun. Jabatan orangnya bisa jadi hilang, tapi jabatan wali kotanya kan tetap ada. Siapa saja boleh jadi wali kota kan. Kuasanya itu. Kita tidak mentamsilkan Allah Ta'ala wali kota, tidak. Tapi sifatnya. Lalu hari ini kita masuk pada wahdaniyah. Apa itu wahdaniyah? Diambil dari kata ahad. Wahdah. Wahdaniyah maknanya bahasa Inggris, bahasa Indonesia ini sebenarnya tidak cocok loh. Kalau diterjemahkan satu, nanti berbilang ya. Kalau satu ada dua kan. Nah, jadi ahad tuh ya esa gitu kan. Tidak ada duanya. Kalau satu ada dua, ada tiga. Wahdah faqat. Tunggal. Karena berdiri sendiri, karena ada sendirinya, karena awal tidak ada mulanya, maka dia satu-satunya. Sehingga kata ulama, yang ada tuh sejatinya Allah Ta'ala yang maha ada. Disebutlah adanya itu zahir dan batin. Paham bu? Secara zahir yang ada tuh Allah, secara batin pun yang ada tuh Allah. Yang nyata itu Allah, yang tersembunyi itu Allah gitu. Tapi hati-hati ya memahami kalimat ini, nanti jatuh ke wahdatul wujud. Keberadaan tidak ada itu pun karena Allah mengadakan. Contoh, kita ini ada dari tidak ada kan? Ya, dari ketidakadaan itu kita ada. Artinya tak ada itu juga Allah yang bikin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Bukankah dulu pada manusia, bukankah pernah datang pada manusia satu masa dia tak bisa disebut apa-apa. Lam yakun syai'an madhkura. Tak ada satu pun bisa disebut. Bahkan tak ada. Artinya apa bu? Ya nggak ada. Saya lahir tahun 1399 Hijriah. Sekarang udah 1445. Kalau hitung Hijriah udah 46 saya kan. Di tahun 1399
98, 97, 96, saya di mana? Bukan di mana, bertempat pun tak ada. Kalau di mana berarti ada tempat. Saya siapa? Siapapun belum ada. Tak bisa ditanyakan di mana, tak bisa ditanyakan siapa, dan bukan apa-apa. Nothing. Kalau bahasa Inggrisnya nothing, bahasa Arabnya mafi. Bisa enggak yang tak ada itu ditanyakan? Tak ada bisa kan? Tapi Allah itu ada. Dari ketiadaan itu ada karena Allah Ta'ala, ada itu pun karena Allah Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid fahal antum muslimun. Surah Anbiya ayat 108. Apa kata? Sesungguhnya yang diwahyukan kepadaku adalah, pada Nabi Muhammad kan? Sesungguhnya yang diwahyukan kepadaku adalah bahwasanya innama ilahukum ilahu wahid. Bahwasanya Tuhanmu adalah Tuhan yang ahad. Makanya Bilal bin Rabah ketika dia dipaksa untuk kembali kafir, untuk keluar dari Islam, dia cuma omong ahad, ahad, ahad. Yang dimaksud ahad itu keberadaan Allah. Nama Allah itu siapa? Nama yang berada itu siapa? Allah. Jadi keberadaan yang ada itu hanya Allah. Jadi satu itu ahad itu Allah. Bu, gini, mudahnya gini. Dunia ini tak ada. Nilai yang tak ada itu apa, Bu? Kalau nilai tak ada, nol kan? Dunia nol. Pangkat ada enggak? Kan diadakan, nol juga tuh. Apa lagi? Harta ada enggak? Tak ada juga, nol juga kan? Semuanya nol. Lalu dalam nol itu kita masukkan Allah satu. Yang ada kan Allah. Yang menciptakan pangkat Allah, yang menciptakan dunia Allah, yang menciptakan harta Allah, yang menciptakan kita ada Allah. Semua yang kita diberi Allah Ta'ala ini kita peruntukkan ke Allah. Ini nol, kasih satu, jadi apa dia? 10. Tambah lagi satu nol, dunia ini nol kan, tambah satu lagi, jadi berapa ya? 100. Tambah satu nol lagi, misalnya apa? Pangkat 1000. Tambah satu nol lagi, status dan sebagainya, beda 100.000. Tambah satu nol lagi, 1 miliar. Tambah satu nol lagi, 1 triliun. Cabut Allah Ta'ala nya, berapa dia? Nah, begitulah harga dunia. Jadi untuk apa kita dengan dunia ini? Tidak ada. Jadi siapa menghargai dunia dengan dunianya nol aja dia. Tapi masukkan Allah Ta'ala beradanya ke dunia itu kebersamaan dengan Allah, berharga dia. Paham? Jadi yang mengadakan sesuatu itu mesti bersama Allah. Allah yang keren kan jadinya. Kalau apapun yang kita miliki kita bersamakan dengan Allah jadi berharga. Sakit tuh susah, Bu. Bukan nol, minus. Sakit itu kan minus kan. Capek kita begini. Tapi kita masukkan Allah di situ. Sakit itu jadi berharga. Allah Maha Penolong. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, maka kata Allah Ta'ala di sini, maka hendaklah kamu patuh kepadanya, berserah diri kepadanya. Apa makna berserah diri ini? Muslimun. Ditafsirkan bahwanya bersyukurlah. Sebab buka surat Luqman ayat ke-12. Walaqad ataina Luqman. Sesungguhnya Allah Ta'ala berikan kepada Luqman itu kepahaman, hikmah. Dia menjadi hamba yang bersyukur. Syukur. Lalu diajarkannya sama anaknya, ya bunayya, hai nak, jangan sekutukan Allah. Jadi pertama sekali ilmu itu ilmu tauhid. Setelah itu apa? Setelah bersyukur dengan cara jangan sekutukan Allah, kemudian berbuat baik, berbakti kepada orang tua. Kemudian apa lagi? Kerjakan sholat. Kemudian makmurkan, ramai-ramaikan kebaikan, dakwah, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kemudian berjalan di muka bumi jangan sombong. Tapi inti segalanya itu baru kita bisa menghargai orang tua, baru kita bisa melakukan kebaikan-kebaikan apabila kita menempatkan Allah di atas segala kepahaman. Maka disebutkan oleh Imam Jalaluddin rahimahullah, awal dari agama itu adalah mengenal Allah. Awaluddin ma'rifatullah. Jadi balik kita ke kaji. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ahad. Apa ahad mananya? Ahad dalam zat. Artinya zat Allah Subhanahu wa Ta'ala ahad, tidak tersusun dari beberapa unsur.
Kalau kita kan ahad terdiri, kita ini satu. Ustaz Zul satu orang. Ada rambutnya, ada giginya, ada matanya, ada tangannya, ada kakinya, ada perutnya, ada kakinya, ada kukunya, ada bajunya. Allah Ta'ala tersusun enggak? Enggak mampu kita. Karena keterbatasan pengetahuan kita. Kalau kita sebut Allah tersusun berarti Allah disamakan dengan makhluknya. Salah lagi gitu. Tidak tersusun dari beberapa unsur atau anggota badan, dan tidak ada satupun zat yang menyamai zat Allah Ta'ala. Paham ya? Jadi kita tuh kan menyembah zatnya dengan mengenal sifatnya. Sifatnya apa? Ahad, wahdaniyah, sendiri satu-satunya, tunggal, tidak bisa disamakan. Nothing else. Tak ada satupun yang sama. Sekali kita menyamakan, pasti sesat. Paham ya? Usah sesamakan Allah Ta'ala. Memang Allah bilang, kan Allah penyayang, kita penyayang. Pasti beda sayangnya kita sama Allah Ta'ala. Memang ada yang sama, tunggal, ahad, satu, tapi beda lagi. Kita tersusun dari beberapa susunan, organ. Sama kita, manusia satu. Ya manusia tuh banyak kan, berbangsa-bangsa. Jadi tidak bisa juga sebut satu. Tidak ada yang satu itu cuma Allah Ta'ala, ahad. Yang kemudian Allah Ta'ala menciptakan makhluk dari yang satu. Makhluk jadi dari satu, kemudian berbilang. 1, 2, 3, 4, 5. Manusia juga, tapi manusia berbilang. Kemudian satu dalam sifat. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terdiri dari dua sifat yang sama, dan tidak ada satupun yang menyamai sifat-sifat Allah. Maksudnya apa nih? Satu dalam sifat artinya Allah, bahwa sifat Allah tidak terdiri dari dua sifat yang sama. Dengan siapa pun, misalnya Allah Maha Penyayang, ada yang sama dengan sifat Allah? Tak bisa. Allah Maha Adil, ada yang menyamai sifat adil Allah? Tidak ada. Karena Allah tantang, i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Bersifat adil lah, sungguhnya adil itu sangat dekat dengan ketakwaan. Betul. Tidak ada yang lebih adil kecuali innallaha, Allah Maha Adil. Sungguh Allah yang Maha Adil. Seadil-adilnya manusia pasti ada tak imbang. Pastilah, Bu. Misalnya orang beristri dua tuh, kira adil enggak tuh? Wah, ibu langsung siap enggak ya. Ibu senang tuh yang kayak gitu kan. Iya, emang iya, Bu. Enggak bisa, Bu. Seadil-adilnya manusia itu kan ukurannya nafsu nanti. Pasti bilang kata istri yang satu tak adil lah, Bang. Kata yang satu lagi enggak adil. Jadi enggak usahlah beristri banyak-banyak, satu aja lah. Enggak ada bapak-bapak sini ya. Satu tuh maksudnya satu bukan baru, satu Batam, satu Jakarta. Enggak, Bu. Saya enggak lah. Ayah saya istrinya satu. Kakek saya, datuk saya di atas saya satu. Tapi buyut saya 4. Buyut saya istrinya 4. Anaknya 28. Syekh Muhammad Ibrahim Indragiri. Tapi dia nikahnya, ini istri 4 tuh usianya 130 tahun. Umur 40, umur 48 meninggal istrinya. Nikah dia lagi. Umur 70 meninggal lagi istrinya. Dia masih hidup juga. 80 meninggal lagi istrinya. Dia masih hidup juga sampai umur 135 tahun. Lahir tahun 2002, tahun 1912, meninggal tahun 1947. Nah, kuburannya panjang 2 meter lebih. Jadi entah dia kumpulkan istri yang 4 itu tidak tahu. Dia kata kawan-kawan, antum kan ada bakat juga istri banyak. Buyut antum kan istrinya banyak. Tapi kan nunggu dulu meninggal. Yang keren tuh, ini kita live nih, Ustadz Khairuddin Ahmad Jais. Tak kenal Ustadz Khairuddin Ahmad Jais? Ibu mau undang beliau, kisah beliau dengan istri-istri beliau. Wah, hebat, Bu. Mantap tuh. Mungkin di antara 1 juta orang satu dia tuh. Bukan 1001. Sifat berikutnya yang berkaitan dengan wahdaniyah dalam satu dalam perbuatan. Ahad dalam perbuatan, bahwa hanya Allah SWT yang memiliki perbuatan dan tidak ada satupun yang dapat menyamai perbuatan Allah. Af'alnya Allah tidak sama dengan af'alnya manusia, makhluk. Perbuatan Allah
tidak akan sama dengan perbuatan manusia. Tidak akan perbuatan makhluk apapun tak akan sama. Apa mau? Allah menciptakan ya. Apa beda Allah menciptakan dengan kita menciptakan? Allah kan maha menciptakan. Kita juga bisa menciptakan, bisa bikin mobil, bisa bikin kue. Yuk. Apa bedanya Allah menciptakan? Ini supaya kita paham. Perbuatan menciptakan, memproduksi. Apa bedanya Allah Ta'ala yang memproduksi tak ada sama dengan makhluk, sedangkan kita memproduksi juga. Kita memproduksi bergantung kepada sesuatu. Mau bikin kue, cari tepungnya, ya kan? Bisa bikin kue tanpa tepung. Bikin mobil, cari besinya. Kita menciptakan tuh dengan adanya ciptaan sebelumnya. Kita nggak bisa mengadakan sesuatu yang tak ada. Sedangkan Allah menciptakan, mengadakan yang tak ada diadakannya. Kalau kita bisa tak mengadakan yang tak ada? Mengadakan yang tak ada bisa. Kita ini mengadakan sesuatu bersumber dari yang ada. Paham ya? Jadi sebenarnya yang ada-ada yang kita ciptakan itu bukan punya kita. Bukan kita yang ciptakan. Pura-pura aja kita menciptakan. Apa namanya itu? Bahasa Inggrisnya mengkompilasi aja kita nih. Compiled by Musas. Sesekali bahasa Inggris nah. Ya. Jadi Musas hebat. Bisa menciptakan apa? Menciptakan kue. Bukan menciptakan, mengcompile kue. Dia cari tepung, dia cari gula, dia cari santan, jadikan kue, bikinnya oleh-oleh untuk ustaz setiap ahad. Ya kan? Nah, dibikin produksi Musas, maksudnya compiled by Musas. Ya kan? Ngaku-ngaku pula memproduksi, tapi tak apa-apa lah, kan memang itu bahasa ekonomi kita kan. Jadi ada beda menyusun dengan menciptakan. Jadi hakikat sebenarnya semuanya adalah Allah yang menciptakan. Kita menumpang aja cuma. Karena Allah beri namanya iradah. Allah beri sifat ke kita, kekuatan. Tapi yang memiliki kekuatan siapa? Allah. Yang menciptakan siapa? Sama gini. Dokter bisa menyehatkan. Itu sesat betul tuh. Pergi berobat supaya sehat. Emangnya obat bisa menyembuhkan? Obat itu kan berhajat kepada Allah. Ada orang berobat sehat, ada orang tak berobat sehat. Dia minta aja ya Allah. Ternyata obatnya doa aja. Ya kan? Tetap aja dia berhajat kepada Allah. Jadi yang menyembuhkan siapa? Allah. Maka Allah katakan, wa iza maritu bahwa yashfi. Kalau aku sakit, dialah yang menyembuhkan. Untuk apa kita mengaji tauhid ini? Untuk apa kita mengenal Allah? Wujud, qidam, baqa, mautul, wahadanya. Agar benar tauhid kita. Agar benar siap yang kita sembah tuh, zat yang kita sembah, yang kita minta. Agar apa? Agar bergantung kita kepadanya itu satu-satu hingga hilanglah ilah selain dia itu. Kan la ilaha illallah itulah kemurnian tauhid, kemurnian ahad tadi. Tidak ada ilah. Apa itu ilah tuh? Yang membatasi kita untuk sampai kepada Allah. Dibatasi kita nih oleh ilah tuh. Apa ilah tuh? Yang dicintai, yang diharapkan, yang disayangi. Hilangkan cinta, hilangkan sayang, hilangkan yang membatasi kita. Allah sajalah. Lalu apapun yang kita cintai, cinta harta karena cinta kepada Allah, cinta suami karena cinta kepada Allah. Jadi ini bukan hilang namanya, apa itu? Skip. Ini maaf ya, kita bukan menjisimkan. Ini tujuan kita Allah. Ini ilah. Kita baru bisa sampai Allah tuh harus di sini. Ilah ini nggak boleh ada. Gitu. Ilahnya tuh nggak boleh ada. Ilahnya tuh mesti Allah. Tapi kan kita untuk sampai Allah tuh banyak ilah-ilah kita. Harta, pangkat, jabatan, waktu. Itu tetap ada dan itu ujian. Maka yang ada tadi bilang ini semuanya keras karena dia itu. Karena dia Allah. Paham bu? Jadi kan nyantai aja dia. Sakit gitu misalnya. Ujian. Entah ya ujian atau dosa ya. Dia bedanya ujian itu dengan siksaan itu mudah aja, Bu. Kalau ujian itu semakin sakit kita ada. Kalau sakit itu makin jauh dari Allah siksaan. Itu aja membedakan, Pak. Semakin orang itu bertambah taat dengan kesulitannya, berarti itu ujian. Bisa jadi itu menjadikan dirinya tinggi dekatnya. Tapi semakin sulit orang itu makin jauh dari Allah, berarti itu siksaan. Bahkan harta, kekayaan, pangkat membuat dia jauh dari Allah, itu adalah kehinaan. Kan kata Nabi dalam hadis disebutkan, man yuridillahu bihi khairan yuwaffaquhu fid din. Siapa yang Allah inginkan dia baik,
maka Allah pahamkan dia untuk mentaati Allah dengan urusan agama. La ilaha illallah. Paham tentang wahdaniyah? Satu dalam zat, ahad, tak ada sama siapapun, bukan tersusun. Ahad dalam sifat, sifatnya tak ada sama dengan apapun. Kemudian ahad dalam perbuatan. Contoh tadi menciptakan. Jadi sejatinya tidak ada satupun makhluk yang menciptakan, karena kita adalah hanya ciptaan. Ya kan? Misalnya Bang, Toyota memproduksi mobil. Besi dari mana? Ada enggak manusia bisa menciptakan besi? Yang Allah tantang di dalam surah Ar-Rahman itu air. Siapa yang bisa mendatangkan air? Kalau Allah tidak turunkan hujan, kalau Allah keringkan laut, kalau Allah keringkan sungai. Allah tantang, bisakah kalian mendatangkan air? Sekarang air dah banyak, bisa nggak kita ngilangkan air nih? Perlawanan tenggelam lah. Tapi katanya manusia hebat, sok-sok nipu pula tuh. Ada ketahuan tuh, satu negara penipu ijazah palsu. Betul Ibu, udah menang di pengadilan lah. Hakimnya udah memutuskan lah, betul-betul bohong. Disebut, tak tahu saya negaranya mana, nanti tuduh pula kita deh kan. Iya. Selama 10 tahun satu negara itu dipimpin oleh seorang yang menggunakan ijazah palsu. Lembaganya mau dituntut katanya, tapi nggak ada bersiar di medsos, karena nanti dituduh pula hoak. Padahal yang asli itu hoak, yang ada tuh. Tak tahu negaranya yang mana tuh, nggak tahu. Kayaknya Ibu tahu deh negara mana tuh. Di negaranya negara tipu-tipu, presidennya presiden tipu-tipu. Ya yang tipu-tipu itulah. Nggak tahu di mana tuh. Kalau nanti dituduh kita nyebut Indonesia, kita nggak ada nyebut nama Indonesia. Nama presidennya pun nggak ada. Itu yang dalam antah berantah. Baik, ibu-ibu yang solehah disayang Allah, maka penjelasannya, hakikatnya semua yang ada terlihat, teraba, terpegang selain dari pencipta, dialah Allah. Semuanya adalah diadakan makhluk. Dia tidak ahad, dia berbilang. Allah ahad tunggal, tak bisa disebut ta'addud, tidak berbilang, tidak bisa disebut dan tak boleh disebut. Satu dalam zat, satu dalam sifat, satu dalam perbuatan. Jadi kalau kadang-kadang kena juga tauhid kita tuh ya. Itu kue buatan saya tuh. Kalau kaji tauhid kena itu. Kalau ngaji tauhidnya kena itu. Alhamdulillah saya diberi Allah kepandaian untuk bisa menyusun, membuat kue dari tepung, dari santan, dari ini. Jadi kue, nyusun-nyusun jadi kue nih. Bikin kuenya Ibu, tapi datang sumber-sumbernya dari mana? Allah. Air tuh Bu, kan kita bahas tadi dalam surah Ar-Rahman itu kan, Allah tantang siapa yang bisa mendatangkan air kalau Allah keringkan laut, Allah turunkan hujan. Ini dari Allah kasih banyak air, tak ada satupun yang bisa mengeringkan. Kan sampai hari ini masih tenggelam. Orang mau ke Temilahan lewat Taluk, ongkos 130 jadi 250.000 tuh lewat Taluk ke Temilahan. Banyak mobil itu berenam duit. Live TikTok, banjir pelalawan. Air ini dua unsur kan? Apa unsur air? Orang kimia, mana kimia? Ada hidrogen dan ada oksigen. Nah, kayaknya ukti orang kimia. Hidrogen itu gas atau fluida atau benda cair atau benda padat? Oksigen. Dua-dua pertanyaan saya salah. Cair atau padat? Gas. Ya kan? Benda gas ya kan? Ya. Oksigen gas atau benda cair atau benda padat? Gas juga. Kenapa dua benda gas, hidrogen dan oksigen, ketika dia bersatu membawa dua partikel? Kan dua partikel tuh. Satu partikel hidrogen, oksigen dua partikel kan? Masih ingat rumus kimia kan? Nah itu untungnya kalau Ustadz alumni MIPA ada belajar IPA gitu kan. Satu partikel hidrogen, dua partikel oksigen. Disebut dengan H2O. Dua partikel hidrogen, satu partikel oksigen. Bisa dia jadi cair. Kan bisa cair dia, jadi benda fluida. Padahal dia benda gas dua-duanya. Ketika dia menyatu, ya terikat dalam susunan isometrisnya kan, gitu kan di kimianya kan, terikat dia dalam satu susunan senyawa, jadi air dia. Sekarang setelah jadi air, pisahkan dia, siapa bisa? Jadikan balik dia oksigen, jadikan balik dia hidrogen.
Itu harus nguap dulu ya kan. Perlu pemanasan sekian, banyak lagi usaha. Akhirnya jadi profesor lah orang yang menemukan hidrogen dan oksigen, yang kemudian memecah senyawa air dengan hidrogen, kemudian kembali hidrogen dan oksigen. Itu aja kerjanya profesor dah. Ngaku pula hebat, bodoh. Yang tahu siapa? Allah. Apa kata guru saya dulu? Saya ini profesor. Itu dia ngomong, giginya agak timbul, usah sebut namanya. Profesor saya bidang planktonologi. Plankton itu terdiri dari 2 jenis, zooplankton and phytoplankton. Pelajar biologi, Bu, gini-gini nih. Ya. Dari satu plankton itu dua spesies, phytoplankton dan zooplankton. Saya teliti satu zooplankton. Zooplankton itu ternyata ada jutaan spesies lagi di bawahnya. Ada jutaan lagi kingdomnya, tingkat kerajaannya. Ada zooplankton, ada mesoplankton, ada mikroplankton, macam-macam mini mikroplankton. Saya teliti satu mikroplankton. Akhirnya jadilah dia bapak plankton Indonesia. Dia bisa mengolah air, dikasihnya dari plankton itu bisa menghasilkan oksigen yang bagus sampai dijualnya. Dia punya produk-produk alga tiap bulan, sebulan itu produk alga banyak dia ciptakan. Dia produksi lah, bukan dia ciptakan, dia kembangkan dari profesornya itu. Apa dia bilang? Satu cuma saya teliti dari jutaan spesies. Jadi profesor saya. Lalu berapa profesornya Allah? Terukur nggak? Sombong pula. Dia nggak sombong, karena dia ngajarkan itu. Dia baru bergelar doktor sombong. Ini saya bilang, saya waktu sekolah S3 itu stres ya. Karena mengejar, jujur dia stres ya. Pernah saya tak bisa tidur. Karena begitu baca jurnal semua punya target-target kan. Dulu maunya selesai umur 32, akhirnya selesai 34. Dulu mau profesor umur 38, sekarang udah 45. Nah, belum profesor ya. Jadi dah usah lah kejar betul dunia ini. Saya menganggap dulu waktu S1 dengan orang dokter tuh besar betul. Nah, zaman kayak kita dulu kan yang dokter tuh hitung-hitung paku juga, bukan baru nih. Harus sambil dokter tuh ada, bukan baru tak ada S3. S2 aja waktu itu zaman kita belum ada. Tahun 2000-an belum ada S2 kan. S1 baru ekonomi. S2 pengembangan masyarakat, S2 dakwah, S2 komunikasi, S2 akidah belum ada. Pergilah ke Malaysia. Setelah selesai S2, pergilah ke Padang pula. Pergi merantau, pergi S3. Pak beasiswa. Target umur 32. Nengok dokter tuh besar betul rasanya. Orang pulang dokter tuh jarang. Kampus saya dokter dalam negeri itu sedikit, rata-rata Perancis, Amerika, Inggris, Saudi, macam-macam lah. Pokoknya besar, rasanya besar gitu. Besar gitu, hebat gitu. Sekali menjalani, yang bikin stres apa? Kenyataan itu tak sesuai dengan keinginan. Kayak gini sekolah dokter nih. Tahu kemarin tak sekolah kayak gitu, tapi sudah terlanjur. Kayak gini, tapi tak apa-apa lah, jalani aja. Makin berat bebannya. Sampailah menyelesaikan, di hari saya selesai ujian terbuka itu, kan promosi dokter. Menung saya di depan kos-kosan saya itu, depan kampus rumah semua. Hari ini saya sudah dokter. Apa beda saya dengan dokter dengan sebelum dokter? Saya pandangi dari ujung kaki sampai ujung. Saya bilang sama istri datang waktu itu ujian promosi. Apa beda abang sekarang deh yang udah kata orang dokter dengan belum dokter? Kata istri saya, tambah kurus. Katanya itu dia kan. Tambah lesu. Tak jelas apa kata dia. Tak jelas lah. Iya juga ya, betul. Memang semakin dokter semakin tak jelas. Bodoh saya bilang bodoh. Apa? Tak tahu. Saya cuma meneliti tentang silaturahim, jaringan komunikasi, bikin orang kaya, bikin orang pintar. Hadis Nabi pula tuh, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik kalian yang paling banyak manfaat untuk orang lain. Sudah tuh berkawan sama orang menjual minyak wangi, dapat wanginya. Berkawan dengan orang pandai besi, dapat asapnya. Dokternya kok masuk pula jurnal internasional, jadi lulusan terbaik pula. Saya bilang ngaku terbaik, 2 hadis Nabi tambah judul-judul yang lain. Hadis itu kan tak boleh dijadikan referensi. Dia hanya implikasi dari teori. Karena kalau dimasukkan di dalam teori, dia dogma, nggak boleh, bukan sains. Hadis Quran tak boleh jadi referensi untuk jadikan tinjauan pustaka. Tapi setelah ketemu penelitiannya dari semua penelitian orang, baru kita perkuat bahwa teori ini implikasinya ini hadis Nabi, ini ayat Quran.
Apa kata teman-teman? Kalau gitu kemarin nggak usah meneliti, kan dah ada ayatnya, udah deh. Ya kita membuktikan bahwa kita gunakan otak kita tadi untuk membuktikan kebenaran Quran. Pada kita ini bodoh, harus meneliti dulu baru beriman. Kan gitu, harus meneliti baru beli dokter. Maka orang beriman tuh yakin sami'na wa ata'na, la ilaha illallah. Tapi tak apa juga lah. Ya kan? Pengalaman tuh habis setengah miliar duit negara. Ya kan? Aduh. Mungkin bodoh ya, Bu. Semakin profesor orang semakin tak tahu apa-apa. Makin satu. Sudah tuh ngaku pula dia ada, padahal dia tiada dan bukan apa-apa. Itulah yang makna kata lam yakun syai'an madhkura. Kamu, kita semua tak ada apa-apa dan bukan siapa-siapa. Yang ahad itu hanya Allah. Nah, jadi keberadaan apapun tuh nol. Tapi kalau kita masukkan Allah jadi keren ya kan? 10, 100, 1000, sejuta. Lipatnya bukan lipat, hitungannya bukan hitungan bilangan apa? Bilangan deret hitung ya. Bukan deretnya deret ukur, bukan, bahkan melebihi deret ukur. Deretnya apa? Deret tak hingga kan? 1, 1000, 1000, sejuta. 10.000, 10.000, 100.000, sejuta, 1 miliar, 1 triliun. Setelah triliun apa lagi, Bu? Kasih lagi 1 nol di depannya. Tapi satunya tetap ada. Berapa setelah triliun? Tak pandai menghitung ini kan? 1 juga di depannya, tapi setelah triliun berapa? Tambah lagi nolnya 20 misalnya. Berapa banyak ya? Maka hakikatnya nol itu adalah ketiadaan yang kita miliki, nilai-nilai dunia ini. Tapi kita masukkan dia di depannya Allah, maka semuanya akan jadi berharga. Keren harganya. Maka kejarlah dunia untuk Allah, kejarlah semua kebaikan untuk Allah, semua akan jadi keren pada masanya. Alhamdulillah. Baik, ada pertanyaan enggak untuk sifat yang keenam? Wahdaniyah. Udah bisa menempatkan ke diri kita kan? Jadi Bu udah usah salut dengan orang kaya, Bu. Usah salut dengan orang pintar. Usah salut dengan orang mata. Saya bilang nol lain, Pak. Tapi ketika dia membawa Allah di dalam kehebatan, di dalam yang Allah berikan kepadanya, baru kita salut. Hebat ya, kaya-kaya taat. Hebat ya, sakit-sakit bisa taat. Jadi ketika menyebut Allah itu langsung hebat. Yang hebat yang mana? Allah. Hebat ya. Cuman meneliti alga, ingat sama Allah gitu. Ada pertanyaan, Bu? Wahdaniyah. Paham lah? Insyaallah paham. Nyaman tak kita bersikap kalau sudah seperti itu? Akhirnya betul lah kata Imam Al-Ghazali dan Imam Ibn Qayyim, bahwa ketika orang sudah benar tauhidnya, dalam pemahaman akidahnya sampai pada sifat ahad saja, maka tahrir minan makhluk. Tidak ada lagi dia menghambakan kepada siapapun. Bebas, merdeka dari segala bentuk penjajahan makhluk. Kita kadang masih dijajah oleh waktu kita masih dijajah oleh suami kita, masih dijajah oleh istri kita, masih dijajah oleh diri keinginan kita sendiri. Saya ini masih dijajah oleh keinginan saya, ini ada nih, Bu. Tapi kadang masuk ya, ganti mobil, katanya, ganti mobil. Tapi ganti mobil untuk dakwah ada apa-apa juga kan, gitu. Mau terpikir tuh, kawan-kawan ada ganti mobil. Padahal mobil masih bagus. Nak saja tuh sambil jalan ganti mobil. Ini saya curhat juga lah nih, Bu. Kan kita dijajah juga oleh keinginan-keinginan kita. Keinginan tadi tidak salah, tapi bisa membuat kita lupa dan lalai. Bisa orang kan ganti mobil tak ada duit, akhirnya dia pinjam-pinjam, akhirnya main riba, salah jadinya kan? Ada ganti mobil, sibah masanya, nabung dulu. Alhamdulillah ada dari Allah. Ya Allah, aku gunakan ganti mobil untuk bisa pergi dakwah antar kota, antar provinsi. Karena pakai Veloz masih kurang kencang, gitu kan? Pas masuk tol tuh, orang pakai Fortuner, pakai Innova kan, larinya 152 ya, awak 120 udah ngemuk mau gitu, lama ya gitu. Bukan maksudnya untuk yang lain-lain dah, tapi ndak mau ngutang juga, mau nabung lah. Itu keinginan boleh-boleh aja. Tapi kalau misalnya dia paksa kemudian menyalahi hukum-hukum Allah, itu ada deh. Baik, yang ke-7 sifat Allah Ta'ala wahdaniyah, lalu ke qudrat. Sifat yang ke-7 yaitu qudrat. Qudrat ini bahasa kitanya berkehendak, lebih kepada kuasa.
Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa dengan kekuasaan yang tidak terbatas. Kekuasaan Allah meliputi terhadap segala sesuatu. Kuasa untuk mewujudkan, kuasa pula untuk meniadakan. Kuasa untuk mengadakan dan kuasa untuk segala sesuatu yang dikehendakinya berlakulah. Maka kalimatnya wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia maha berkehendak. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Surah Al-Hasyr ayat ke-6. Banyak. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ibu-ibu saya, kakak-kakak saya, adik-adik saya kena Allah Ta'ala, hamba-hamba solehah. Coba kita baca satu kalimat sama-sama. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. La ilaha illallah. Wahdahu la syarikalah. Lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nanti ketika membacanya itu kita maknai, kita pahami apa yang kita ucapkan. Itu kan menghadirkan kepatuhan, keberadaan Allah pada kehidupan kita. Segala puji bagi Allah, Allah yang Maha Pengasih. Segala puji bagi Allah, Subhanallah, Maha Suci Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada Tuhan yang patut disembah, yang dicintai, yang diharapkan selain Allah. Dia menghidupkan, dia mematikan, dia mengadakan segala sesuatu sesuai dengan ketetapannya, dengan kudratnya. Artinya apa? Meniadakan keberadaan yang ada ini kecuali meletakkan kepada Allah. Kemudian kuasa segala sesuatu yang berkuasa, menghilangkan kuasa segala sesuatu yang berkuasa kecuali kuasanya Allah. Lalu bagaimana menghilangkan keyakinan kita terhadap kuasanya makhluk? Kudratnya makhluk kuasanya makhluk bergantung kepada orang lain, bergantung kepada benda. Misalnya gini, kuasanya bupati. Masalah bupati, sikit-sikit. Gubernur. Kuasa memberhentikan orang gimana? Kira-kira gubernur bisa tak langsung memberhentikan orang jadi pegawai negeri? Kan dia berkuasa. Aku berhentikan kau. Bisa langsung berhenti? Mesti buat SK dulu. Bisa Pak Gubernurnya ngetik SK? Berarti dia berkuasa masih perlu orang lain kan? Masih perlu printer kan untuk ngetik? Dia bilang dia berkuasa. Udah aku aja yang berhentikan langsung. Dibikinnya SK. Dia bergantung sama printer. Bukan sama laptop ya. Ngeprint. Maka kuasa manusia bergantung kepada yang lain. Kuasanya Allah. La ilaha illallah. Maka manusia, makhluk semuanya, kalaupun berkuasa, hanya kuasa karena diberi kuasa. Disebut apa dia? Diberi Allah iradah. Kalimatnya la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tahu bu makna kalimat la haula wala quwata illa billah? Apa bu makna kalimat la haula wala quwata illa billah? Jawablah. Apa kak? La haula wala quwata illa billah? Tiada daya upaya, hanya kekuatan Allah. Itu dari mana pula arti itu? La haula wala quwata illa billah. Tak ada tenaga kan gitu kan? Tak ada kemampuan. Tidak ada daya. Daya kan kemampuan tuh. Tak ada yang bisa memisahkan. Hanya semua yang ada daya upaya billah. La haula wala quwata illa billah. Ini berdaya karena membersamai ada Allah di dalamnya. Kita ini bernyawa karena ada Allah. Karena kita bisa berbuat karena ada Allah. Paham? Coba hilangkan Allahnya. Tidak ada daya itu. Lalu padahal semua daya itu Allah yang buat, Allah yang ciptakan, Allah yang menetapkan. Lalu kita merasa berdaya. Maka kalimatnya daya ini dari Allah Ta'ala untuk Allah. Kalimat la haula wala quwata illa billah itu pas artinya itu sebenarnya aku ini bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Makna yang pas itu
bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Kalau bukan karena diapa-apakan, karena disiapakan oleh